tidak terasa ya, kita sudah memasuki hari yang keempat dalam merayakan pekan Natal kita. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Mary yang akan memimpin devosi kita di hari keempat ini. Anak-anak, sekarang Ibu Mary mau membawa kita semuanya di dalam doa. Jadi Ibu minta anak-anak sekalian untuk mengambil sikap yang manis, duduk tenang. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan, pada hari ini anak-anakmu dapat mengikuti devosi Natal ini Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang berkati dan sertai devosi ini. Kiranya setiap hal yang boleh mereka dengarkan melalui firman Tuhan yang boleh mereka bacakan dan boleh mereka dengar, kiranya ya Bapa, makna Natal ini tidak sekedar hanya sampai di sini saja. Namun anak-anakmu ini Bapa dapat memaknai Natal ini di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak, jadi sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dengan perikop, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Anak-anak, hari ini devosi kita berjudul Memuliakan Allah dalam Kelahiran Kristus. Jadi di sini anak-anak, Ibu mau perlihatkan kepada kalian ada dua buah gambar. Pasti anak-anak semua sudah tahu ya, ini gambar apa. Baik, ini adalah gambar siang dan malam. Kira-kira anak-anak apa ya perbedaan antara siang dan malam? Seperti yang kita tahu sendiri ya anak-anak, bahwa siang, ya malam, pagi, siang, sore, dan malam itu Allah yang ciptakan. Nah, di sini anak-anak coba bayangkan bagaimana jika hanya ada siang saja. Atau sebaliknya, mungkin bisa saja hanya ada malam saja. Bagaimana? Wah, pasti gelap sekali ya anak-anak. Pasti juga kita tidak akan pernah tahu bagaimana siang itu, bagaimana matahari. Nah anak-anak, jadi Allah tetap berdaulat dengan memisahkan siang dan malam serta menyertai kehidupan kita dari siang hingga malam. Anak-anak, jadi ada 3 pertanyaan di sini yang mau Ibu berikan. Yang pertama, bagaimana ya kisah Allah dalam kelahiran Kristus itu sendiri? Kemudian, bagaimana ya penyertaan Allah sepanjang kehidupan manusia? Dan yang terakhir, bagaimana memuliakan Allah dalam kelahiran Kristus itu sendiri? Anak-anak, jadi kita bisa lihat ya bagaimana kisah Allah dalam kelahiran Kristus itu sendiri, di mana ada beberapa kisah yang mengantarkan kita kepada apa? Kepada janji Allah itu sendiri. Nah, kita bisa melihat dari mana anak-anak kisah Allah itu? Kita bisa melihat dari siapa ya kira-kira? Ya, yang pertama itu kita bisa melihat dari kisah Bapak Abraham itu sendiri. Ya, di sini kita melihat bahwa Bapak Abraham dan Sarah itu mulai meragukan janji Allah, bukan? Tetapi ingat anak-anak, apakah Allah meninggalkan Abraham di tengah-tengah keraguan Abraham itu dan Sarah? Tentu tidak ya.
Allah tidak meninggalkan, tetapi apa? Tetapi Allah menyertai. Kemudian yang kedua kita dapat melihat dari kisah Daud. Ya, Raja Daud. Di tengah penderitaan Daud harus bersembunyi dari kota satu ke kota yang lain. Tetapi sampai kepada Daud menjadi raja, Allah menyertai dan Allah menepati janjinya raja. Kemudian anak-anak tidak lepas dari itu, yang paling utama adalah kisah kelahiran Kristus itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita dapat melihat bahwa ya janji Allah, ya penyertaan Allah itu ya dapat kita lihat di kelahiran Kristus ke dunia itu sendiri. Sekarang kita mau lihat ya bagaimana penyertaan Allah sepanjang kehidupan manusia. Dimulai dari penciptaan. Allah itu merancang dan menciptakan alam semesta dan segala isinya itu dengan amat baik. Kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, sekalipun manusia itu jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap mengasihi. Ya, Allah tetap mengasihi, Allah tetap menyertai kehidupan manusia hingga saat ini. Selanjutnya kita dapat lihat dari kelahiran Kristus. Bahkan Allah menyertai hidup kita ini ya sampai kepada kelahirannya, bahkan sampai setelah kelahirannya. Nah, anak-anak, hadiah yang paling kalian sukai. Tentu ya, anak-anak di sini pasti suka hadiah. Kira-kira apa hadiah yang berharga buat kamu? Atau yang paling kamu inginkan? Apakah itu handphone? Atau mungkin handphone baru begitu? Atau baju baru? Atau bisa saja sepatu baru kali ya? Semuanya itu bisa menjadi hadiah yang kamu inginkan. Tetapi anak-anak, ibu mau ingatkan, kira-kira hadiah ini apakah dapat bertahan dengan lama? Apakah dia tidak dapat rusak? Tentu jawabannya, anak-anak, hadiah ini dapat rusak. Ya, tidak akan bertahan dengan lama. Nah, anak-anak, ya, jadi di sini ibu memberikan pertanyaan kepada kalian. Apakah ada hadiah yang tidak dapat rusak? Tentu ada hadiah yang tidak dapat rusak. Tentu Yesus itu sendiri. Anak-anak, jadi kelahiran Kristus adalah hadiah bagi kita, sekaligus bukti kasih Allah kepada kita. Dan itu semua ada di dalam hati kamu. Anak-anak, kamu ingin sekali memberikan hadiah. Kira-kira hadiah yang kamu berikan, apakah kamu berpikir bahwa mungkin harus mewah hadiahnya, atau melihat dari mahal atau murahnya? Atau bisa saja lihat dari bagus atau tidaknya? Kira-kira bagaimana? Kamu yang seperti apa nih pada saat kamu memberikan hadiah kepada orang lain? Anak-anak, perlu diingat ya, jadi memberikan hadiah kepada sesamamu bukan dilihat dari kemewahan hadiahmu, bukan dilihat dari mahal atau murahnya, bagus atau tidaknya, tetapi dari niat hati kamu dan ketulusan kamu pada saat kamu memberikan hadiah itu. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara memuliakan Allah itu sendiri? Anak-anak, jadi cara memuliakan Allah itu dapat kita lakukan dengan menerima Kristus dalam hati kita. Sehingga kita dapat apa? Menunjukkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kemudian, yang kedua, kita dapat memuliakan Allah dalam hidup kita dengan mengikuti berbagai macam ibadah seperti devosi Natal ini dan juga ibadah Natal yang kamu ikuti setiap tahunnya.
Nah, selanjutnya anak-anak, kita dapat berbagi berkat ya dengan orang lain. Tetapi ingat ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kamu. Tentu dengan hati yang tulus. Anak-anak, devosi kita hari ini sudah selesai. Jadi di sini Ibu mau mengajak kita semua untuk menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, ucap syukur Tuhan pada hari ini Engkau memberkati devosi kami. Kiranya setiap firman Tuhan dapat betul-betul kami maknai di dalam kehidupan kami. Kiranya setelah ini kegiatan Natal yang akan kami laksanakan Engkau sertai dan Engkau berkati sampai kepada akhir kegiatan ini berlangsung Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak, jadi sampai di sini ya devosi kita. Selamat merayakan Natal 2020. Semoga sukacita Natal selalu ada di dalam kalian dan di dalam keluarga kalian.